Bapa di sorga, segala puja dan puji juga hormat kami persembahkan kepada Engkau yang patut menerimanya, karena kasih dan rahmat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan telah melindungi, menjaga, menolong kami, menyertai sepanjang kawal malam. Dan pagi ini kami boleh bangun lagi dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sehat walafiat, menikmati hari yang baru, dan segala sesuatu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena sebagaimana biasanya Tuhan boleh membangun kami pagi hari atau subuh untuk menikmati, duduk bersama, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, yang di dalamnya kami menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau, untuk menghormati kebesaran-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau sedang menyaksikan, bahkan mendengarkan kami memuji-muji Engkau. Dan kami percaya hati-Mu bersuka cita karena puji-pujian kami. Dan biarlah puji-pujian ini mendapat tempat yang khusus di hati Tuhan, sebagai persembahan yang harum dari kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema yang baru pada sepanjang bulan Oktober ini, dalam melaksanakan menjalani bulan misi, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Mari Bapa perdengarkan firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti isi hati Tuhan melalui firman ini, dan menantang kami untuk memulai tugas dan panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya oleh Engkau. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan karena itu kami mohon Engkau berfirman bagi kami, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita memulai tema yang baru. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa ya, pada umumnya bulan Oktober ini kita kenal sebagai bulan misi. Ya, di gereja kami Oktober itu dirayakan sebagai atau ditetapkan sebagai bulan misi. Dan tema-tema khotbah kami semua bernuansa misi. Ya, dan memberikan tantangan bagi jemaat untuk melakukan pekerjaan misi. Yang seperti saya visi misi yang saya visi yang saya buat di dalam gereja kami adalah 1-1-1. Satu orang membawa satu jiwa selama 1 tahun. Saya bertanya kepada mereka, berat enggak? Dan saya bilang bahwa berat kalau kalian atau kita tidak lakukan. Tapi ringan kalau kita melakukannya. Cari satu jiwa dalam 1 tahun. Kalau jemaat itu misalnya 300 orang saja yang melakukan visi misi itu, maka 300 membawa satu orang dalam 1 tahun, maka sudah dalam 1 tahun sudah terdapat 300 orang. Melakukan lagi, dan akhirnya menjadi multi aplikasi. Pertumbuhan gereja yang bertumpuk-tumpuk. Ya, karena
Dan saya tekankan bahwa misi itu harus selesai. Nah, saya di gereja kami pakai sistem periodik, satu periode 4 tahun. Nah, saya menyelesaikan selama 4 tahun ini, bulan ini akan berakhir dan ada pemilihan pendeta baru lagi. Ya, kalau saya terpilih lagi, maka saya teruskan itu. Dan puji Tuhan, ya sudah banyak jemaat yang meninggalkan gereja bertahun-tahun dan kami kembalikan. Dan ya, ada 11 kedar. Ya, ini ada satu lagi yang datang kemarin, datang gereja, minta, dia dari Islam. Satu bapak lagi. Jadi kami akan melayani dan padahal minggu lalu baru satu. Nah, itu visi, misi. Bagi saya, satu orang saja bertobat datang kepada Yesus, jutaan malaikat bersukacita. Ya, jadi tema kita ini adalah berkaitan erat dengan misi, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, kalau kita menulis skripsi atau karya ilmiah, disertasi atau tesis, maka di sana kita dituntut untuk terdapat di dalamnya harus ada variabel, ya. Dan dari tema ini, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, ini ada dua variabel atau ada dua frasa atau kata kunci di sini. Yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa, dan yang kedua adalah menyelesaikannya. Kedua-duanya saling erat hubungannya, tidak boleh dipisahkan. Nah, pertama Bapak Ibu, melakukan kehendak Bapa artinya melakukan suatu tugas pelayanan. Jadi mohon maaf saya tidak bikin PowerPoint-nya karena ada jemaat yang meninggal lagi. Jadi waduh, jemaat kalau meninggal selalu habis waktu di sana. Ya, jadi ini dalam bentuk renungan. Jadi pertama melakukan kehendak Bapa artinya melakukan suatu tugas pelayanan sesuai dengan keinginan dan rencana Allah dan firman-Nya. Sampai tuntas. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan sisa-sisa. Ya. Falsafat Cina berkata bahwa kalau mau menyelam, menyelamlah sampai ke dalam-dalam. Ya. Jadi yang boleh ada ketinggalan. Melakukan kehendak Bapa adalah tindakan mengikuti firman Allah dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mutlak kepadanya dalam segala hal. Jadi apapun yang kita lakukan harus tuntas. Ya, pelayanan itu harus dalam segala dimensi pelayanan itu harus tuntas. Ya, variabel yang kedua atau kata kunci yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan Allah. Artinya melaksanakan misi Allah di bumi untuk menyelamatkan manusia dari kumpulan dosa sampai tuntas untuk memberikan keselamatan bagi manusia, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di sorga nantinya. Dan ini pengharapan masa depan. Ya, kita sekarang kita lahir, kita hidup, sebentar lagi mati, dibangkitkan dan diadili untuk menentukan orang ke neraka atau sorga. Nah, bagi kita tentunya, ya, hidup kekal bersama Tuhan dalam kemuliaan yang akan datang. Dan itu juga adalah tujuan kita, ya, melayani setiap orang untuk melepaskan mereka dari ikatan dosa dan memberikan keselamatan di dalam Kristus bersamanya. Ya, jadi kalau kita sudah selamat, jangan mau selamat sendiri. Tapi juga kita harus menyelamatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kedua ayat ini, Yesus berbicara nanti, kita baca dulu ayatnya ya. Dua ayat yang akan kita baca dalam Yohanes 4 ayat 34. Dan
Yohanes 17 ayat 4. Ya, kata-kata ini oleh Yesus yang ditulis oleh penulis yang sama, itu Yohanes. Yohanes 4 ayat 34 berkata, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Dan yang kedua dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertama Yesus berbicara kepada murid-murid, ya, ketika ia usai melayani dan menyelamatkan perempuan Samaria, ya. Dan kedua, Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk dirinya yang akan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita lihat bahwa Yesus berbicara kepada murid-murid, ya, di Samaria ketika dia melayani perempuan Samaria dan menyelamatkannya. Nah, kita tahu kisahnya cukup luar biasa. Ya, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ini. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa orang Yahudi dan Samaria itu bermusuhan hampir 1000 tahun. Mereka seperti kucing dengan tikus. Tidak bisa ketemu. Ya. Kalau orang Yahudi ketemu orang Samaria, orang gunung, kampung, orang penyembah berhala kamu. Tapi orang Samaria walaupun mereka orang kafir, tapi mereka punya etika yang bagus. Kalau selalu menyapa orang Yahudi dengan Tuhan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyonya, Tuhan dan nyonya. Nah, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan ini, ketika Yesus melintasi Samaria, itu sebagai pelayanan lintas budaya. Ya, lintas budaya. Ya, ketika ketemu perempuan Samaria ini, Yesus bilang begini, berikan saya air untuk minum, kan haus. Perempuan Samaria berkata begini, Tuhan, engkau tidak punya timba, tidak punya ember untuk menimba air di sungai ini karena sumur ini karena dalam sekali. Itu sumur Yakob. Yesus tetap ngotot, berikan aku air minum. Lagi-lagi perempuan ini berkata, engkau tidak punya ember. Dan Yesus akhirnya berkata begini, air yang kuberikan kepadamu, air yang kau berikan kepadaku, kalau diminum, kau minum dan aku minum, dan semua orang minum, masih haus untuk selamanya. Tetapi air yang aku berikan kepadamu, ketika engkau dan semua orang minum, tidak haus untuk selama-lamanya. Perempuan ini pikir 2 kali, air apa itu? Aqua apa itu? Atau mineral apa itu? Ya. Lalu kemudian Yesus lanjut lagi. Ya, kamu pergi dan kasih tahu suamimu. Ada 5 orang. Itu bukan suami kamu. Suami orang. Ya. Lalu perempuan ini pikir 2 kali. Ya, dia katakan Tuhan. Tuhan di situ dipakai sir. Guru. Nah, itu dia kan. Jadi dia kenal Yesus sebagai guru biasa. Ya, yang biasa mengajar. Tapi begitu terakhir, saya lebih melihat kepada Tuhan. Tuhan di situ bukan lagi ya sir, ya, tapi Tuhan di situ Lord. Nah, karena dia sudah tahu, wih, ini luar biasa nih. Ternyata dia Tuhan. Lalu Yesus menyelamatkan dia. Lalu kemudian dia pergi lagi ke kota dan dia sampaikan kepada semua orang di sana bahwa aku telah berjumpa dengan Tuhan yang mengubah hidup saya. Nah, tapi pertanyaan kenapa wanita itu sendiri datang turun ke sana? Biasanya mereka datang turun
orang-orang Samaria turun dari gunung untuk datang timba air, di kali katakanlah begitu, atau di sumur begitu, itu rame-rame. Tapi kenapa perempuan ini sendiri, Bapak Ibu? Karena perempuan itu nggak baik, tunasusila, jadi dia dihindari orang. Nah, Yesus berjumpa dengan orang ini. Nah, setelah itu Yesus melayani, dia udah capek ya, melayani. Ketika dia pergi dan sampaikan kepada orang Samaria percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya itu saja, mereka datang ramai-ramai berjumpa dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Ya, jadi saya melihat Yesus itu seperti sudah capek gitu loh. Ya, mungkin dia sudah letih melayani, baru saja melayani, lalu murid-murid datang. Mereka melihat Yesus seolah-olah sudah lapar dan sebagainya. Dan murid-murid mengajak dia untuk apa? Ayo guru, makan yuk. Tapi Yesus kemudian katakan apa? Makananku bukan itu yang kamu maksudkan. Tapi makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan kepadaku. Aku diutus untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, jadi ketika kita diberikan kepercayaan untuk melayani, ya lakukanlah dengan penuh kepatuhan, kesetiaan, ketekunan sampai selesai. Ya, ada 10 kedar yang sudah kami bawa itu. Ya, saya kalau layani mereka sampai tuntas, sampai dia harus terima Yesus. Endingnya saya katakan, di luar Yesus itu, Anda tidak selamat. Semua agama mengajarkan keselamatan. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa yang menjamin kamu? Ya. Yang punya surga adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Akulah jalan kebenaran hidup. Jalan itu menuju ke sana, kehidupan. Aku yang membawa kamu ke sana. Jalan itu benar, tidak salah. Dan jalan itu menuju tujuan akhirnya keselamatan. Ya, lalu ya, kunci di situ, akhirnya percaya. Oke, siap untuk dibaptis. Kita bina dan baptis mereka. Kita selesaikan, jangan sampai sisa. Ya kan? Banyak orang puas dengan perkataan awal. Lalu pulang bersaksi, yang penting kami sudah berjumpa, sudah ngomong-ngomong. Penyelesaiannya, ada nggak penyelesaiannya? Makanya saya katakan bahwa jangan selalu menjadi komentator. Tapi jadilah pemain. Komentator dia katakan gol, dihafal semua orang pemain. Tapi dia tidak pernah turun main. Nah kita mau jadi apa? Komentator atau jadi pemain? Iya, selesaikan. Kalau main itu berarti selesaikan. Sampai gol, sampai juara gitu loh. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Nah yang kedua Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal, ya saya sampaikan ayat. Yohanes pasal 17 ayat 4. Ya, itu adalah apa? Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk dirinya yang akan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Nah, kalau kita belajar dalam doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, maka di situ terbagi ada 3 bagian. Ya. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat kelima, doa Yesus untuk dirinya. Yang segera masuk di dalam tugas pelayanannya, yang segera masuk dalam karya keselamatan. Sehingga dia katakan dalam Taman Getsemani, dia berdoa supaya minta kekuatan, minta kemampuan dari Bapa untuk sanggupkan dia memasuki karya keselamatan. Supaya dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan selesaikan. Dan dia lakukan itu bukan dengan kehendaknya, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Itu harus menjadi doa kita. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya dari ayat 6 sampai ayat 19. Ya, ayat 6 sampai 19. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Supaya Tuhan pelihara mereka. Supaya Tuhan pakai mereka. Supaya mereka bersatu dalam pelayanan. Ya, supaya mereka melakukan tugas dan panggilan mereka dengan baik. Supaya Tuhan melindungi mereka dalam pelayanan dan sebagainya. Ya. Nah, doa yang ketiga itu adalah dalam ayat 20 sampai 26 yang termasuk di dalam. Ya.
Ya. Dia berdoa untuk semua orang percaya. Ya, Bapak perhatikan dia bilang begini, aku tidak hanya berdoa buat mereka saja, maksudnya murid-murid saja. Tapi aku berdoa juga bagi mereka yang percaya kepadaku melalui mereka. Ya, mereka itu siapa? Kita. Jadi Bapak Ibu memulai satu misi pelayanan, doa itu menjadi dasar. Doa itu menjadi kunci keberhasilan. Kenapa Yesus berhasil dalam karya keselamatan? Dia mengerjakan tugas itu. Dia mengerjakan tugas dari Bapa dan dia selesaikan. Karena doanya. Murid-murid juga begitu. Semua pelayanan itu baik. Kita sekarang ini. Kita juga harus lakukan itu. Melaksanakan kehendak Bapa dan harus sampai selesaikan. Kehendak Bapa apa? Pelayanan. Tema khotbah kami besok hari Minggu adalah ya dipilih dan ditetapkan untuk melayani, untuk menghasilkan buah. Kita sudah ditetapkan, sudah dipilih dan ditetapkan. Semua orang dipanggil, banyak orang dipanggil, tapi hanya sedikit saja yang dipilih. Dan ditetapkan untuk menjadi apa? Pelayan. Pergi menghasilkan buah. Pertama buah pertobatan. Kita bertobat. Kemudian kita memberitakan pertobatan itu, kita menyaksikannya kepada orang lain. Mereka bertobat. Itu buah pertobatan. Yang kedua, buah karakteristik. Galatia 5 itu. Ayat 20, 22, 23. Karakter kita diubah. Menjadi, sudah dilahirkan kembali, dirubah. Change of life. Radical change of life. Perubahan yang radikal. Yang sampai ke tuntas-tuntas. Dan buah ketiga adalah buah pelayanan. Ini penting. Jadi kita tidak hanya berteori. Tetapi kita juga ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Yohanes pasal 15. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersembahkan cukup satu jiwa aja Bapak Ibu. Jutaan malaikat pesta. Sukacita karena satu jiwa. Saya bilang Tuhan terima kasih. 11 orang kami sudah bawa ke Tuhan. Gak tahu berapa juta malaikat bersukacita. Tuntas. Jadi poinnya sini adalah kalau kita melayani harus tuntas. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus bilang, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pelayanan itu apa? Memuliakan Tuhan. Ketika kita berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk kesombongan. Hore, saya hebat. Nggak usah iklankan diri. Sekarang banyak hamba Tuhan. Fotoin orang beribadah, berdiri, lalu dia kasih masuk, diiklankan bahwa dia pelayanan supaya dia dipakai Tuhan terus. Ya, tidak usah mengkelakkan diri. Yohanes berkata, dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Tujuan adalah memuliakan Tuhan. Yesus sendiri berkata, ini bukan untuk aku. Tapi izinkan aku memuliakan engkau. Ya kan? Mempermulakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Ya, yang kau berikan kepada kita. Jangan lupa, pelayanan tugas pelayanan ini Tuhan yang berikan kepada kita. Tuhan panggil kita, tetapkan kita, memilih kita untuk menjadi pelayan. Tugas itu diberikan kepada kita. Banyak orang memulai dengan gampang. Ya kan? Mulai dengan bagus. Tapi endingnya, banyak orang meninggalkan. Kita baca satu orang di Paulus punya teman namanya Demas. Demas itu hebat. Semangatnya luar biasa berapi-api Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan Paulus karena apa? Pengaruh dunia. Membuat dia tinggalkan pelayanan. Dia tidak menyelesaikan pelayanannya. Tapi lihat Paulus. Ya.
Diselesaikan sampai akhir hidupnya sehingga dia katakan, hidup. Ya, mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Sampai ending, sampai bagus. Makanya dia katakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan pandanganku ke depan. Sambil berlari-lari untuk mencapai tujuan akhir. Yaitu panggilan surgawi untuk mendapatkan mahkota. Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai akhir. Barulah aku memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan itu sampai akhir, sampai mati, bukan koma, bukan sampai sakit-sakitan, sakit berat, bukan. Sampai mati. Banyak orang meninggalkan pelayanannya, tidak menyelesaikan tugas pelayanan yang Bapa berikan kepada. Ini Yesus memotivasi murid-murid, Bapak Ibu. Supaya mereka ketika dia tinggalkan mereka, mereka juga lakukan hal yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dari bagian ayat ini saya mau katakan bahwa dalam melaksanakan misi Allah Bapa, yaitu mengerjakan program master plan penyelamatan umat manusia, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya itu sampai selesai di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah genap. Tetelestai, artinya sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, koine. Iya, dia pakai kata tetelestai. Sudah selesai. Sudah sempurna, perfect. Artinya misi penebusannya telah tuntas. Dan semua utang dosa manusia telah lunas terbayar. Sehingga tidak ada lagi pekerjaan apapun yang harus dikerjakannya lagi. Karena ada yang mungkin ada masih kurang sempurna. Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Allah Bapa dengan pekerjaan itu. Tetelestai, sudah selesai. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tertinggal. Dia telah melakukan visi misi itu mulai dari Getsemani sampai berakhir di Golgota. Prosesnya itu luar biasa. Penderitaan 7 kali, 6 kali. Pengadilan tanpa bersalah. Dituduh ini, diludahi, ditombak dan sebagainya. Itulah salib, itu penderitaan. Apakah Yesus menyerah? Tidak. Dia tetap dalam keadaan diam. Silakan saja. Sampai keputusan terakhir. Dia harus hukum mati. Dan ketika di atas salib dia berkata, perkataan terakhir adalah tetelestai. Sudah selesai. Sudah sempurna. Perfect. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada yang ketinggalan. Satu kali dia mati untuk penebusan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau simpulkan begini. Melakukan kehendak Bapa saya catat ada 2. Melakukan kehendak Bapa adalah kepatuhan ketaatan mutlak. Di dalam melayani sesuai firman Tuhan. Ya, taat dalam segala hal. Ya, juga secara aktif mengejar kasih dan kehendak Tuhan itu. Tidak pakai tawar-tawar Bapak Ibu. Ketaatan, kita dipanggil untuk taat, patuh, mutlak. Untuk memberitakan Injil. Iya. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa artinya ada prioritas utama dalam kehidupan dan pelayanan kita. Yaitu di dalam kehidupan Yesus. Yaitu ia melakukan kehendak Bapanya. Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah makanan yang menguatkan dan menyegarkannya. Menjadi prioritas utama dan sumber sukacita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selesaikan pelayanan kita kan. Aduh, ada sukacita. Ada perasaan senang. Menjadi sumber sukacita. Karena itu Bapak Ibu mari. Prioritaskan. Harus prioritaskan. Ya. Sebagai hamba Tuhan. Ya, menurut Josh Peters, ya, rektor
guru besar, ya, Dallas Seminary Theology. Dia berkata apa? Seorang hamba Tuhan harus memprioritaskan, ya, harus punya prioritas utama. Ketika kita, maksudnya begini, ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sama di waktu yang sama, urusan keluarga di waktu yang sama juga kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Mana yang kita prioritaskan? Ya, saya ingat waktu orang mengikut Yesus, dia bilang begini, Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi izinkan aku pergi bilang papa mamaku dulu, aku pergi mengurung papaku dulu mati. Yesus bilang apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau yang mau ikut aku harus prioritas. Jadi sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, mari kita prioritaskan pelayanan kita di atas segala-galanya. Nomor 2 baru urusan keluarga lah, urusan kepentingan bisnis lah, dan sebagainya. Kalau ketika kita mengutamakan bisnis kita, keluarga kita, dan semua kepentingan kita depan, berarti kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita menomorduakan pekerjaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya belajar dalam segala hal saya harus prioritas utama adalah melayani Tuhan. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih indah, lebih baik, yang terbaik adalah melayani Tuhan. Masalahnya kita mau taat enggak? Mau patuh enggak? Jadi kita harus bikin prioritas utama dalam pelayanan kita. Yang kedua, menyelesaikan. Melakukan dengan apa pertama. Kedua, menyelesaikannya. Saya catat ada 3 di sini. Dan akan selesai. Yang pertama, misi dan tujuan Tuhan. Misi dan Tuhan Yesus Kristus adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Merujuk pada penyelesaian misi besar yang diutus Allah, Bapa, kepadanya. Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal melalui Yesus Kristus, dirinya sendiri. Itu adalah pertama, misi dan tujuan Tuhan jelas. Yang kedua, ya, ya, rencana Allah, yaitu menjalankan, ya, panggilan dan tugas yang dipercayakan Allah sebagai hamba Tuhan untuk mengemban misi pelayanan demi kemuliaan nama Allah. Ya kan? Peran dan rencana Allah. Yesus utamakan peran dan rencana Allah dalam dirinya. Itu melakukan panggilannya. Dia mengambil rupa manusia menjadi manusia, itu Yesus. Perannya, ya, menyelesaikan tugas ini. Melaksanakan rencana Allah sampai tuntas. Dan ketiga adalah tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir Yesus menyelesaikan pekerjaannya adalah bagian dari mewujudkan tujuan Allah dalam membawa rencana penebusannya bagi dunia yang pada akhirnya untuk memuliakan Allah Bapa. Tujuan akhir dari pelayanan kita bukan untuk kita, bukan untuk supaya gereja kita besar, tapi semuanya endingnya adalah demi hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Dan itu Yesus katakan, aku telah menyelesaikannya. Sudah selesai Bapa. Ya kan? Dan tiba saatnya nanti aku pulang. Jadi pastikan bahwa ketika kita pulang, kita sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa itu. Demi kemuliaan. Dan ketika kita berjumpa dengan dia, wow. Ya. Tuhan bilang apa? Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Hebat nggak? Tuhan tidak lagi satu waktu ketika jumpa dengan kita, dia tidak pernah panggil Raffles, dia tidak panggil Anita, dia tidak panggil Suryadi, dia tidak panggil Calvin, Samartop, ya, dan merudut dan lain sebagainya. Tapi dia panggil kita adalah, hei sahabat. Ya kan? Seorang sahabat lebih baik dari seorang saudara, Bapak Ibu. Absal berapa? 17 ayat 17. Saya tanya kemarin kepada jemaat. Ya, sebentar lagi ya. Dan sesuai dengan waktu yang saya tetapkan. Harus 5:30 selesai.
5:30 selesai. Ya. Saya kasih tahu jemaat kemarin. Majelis tadi malam persiapan. Mana yang lebih baik? Saudara atau sahabat? Satu majelis bilang sahabat Bapak. Kenapa nggak saudara? Saudara, betul. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita datang kepada saudara. 1 kali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali ditolong. Keempat kali dia mulai suara bersayap. Tapi seorang sahabat, dia sangat memahami kita. Dia ikut menyelesaikan masalah kita. Memang tidak semua begitu. Tapi 99% saya mau katakan bahwa sahabat itu baik. Karena dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Nah, sahabat, pertanyaan kita, siapa sahabat kita? Yesus. Makanya ada lagu, Yesus sahabat sejati. Ya kan? Dan kemudian Yesus menjadikan kita sahabat. Karena Tuhan memanggil kita, menetapkan kita untuk mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Untuk apa? Kita sebagai apa? Sebagai mitra Allah. Menjadi wakil Allah. Dipenuhi Roh Kudus untuk membawa misi itu kepada dunia. Pergi dan mengerjakan. Nah, akhir kata saya mau bilang begini. Ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus kita kerjakan dan selesaikan dengan baik. Dan tidak boleh setengah-setengah. Nah, kalau kita kerjakan dan selesaikan dengan baik, maka itu adalah wujud nyata kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk terus berjuang melayani, melakukan kehendak Bapa. Apa itu pelayanan? Dan selesaikan pelayanan itu. Glory, haleluya. Satu saat nanti, sekarang kita puji Tuhan, tapi satu saat nanti Tuhan yang memuji kita. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 kalau nggak salah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun hamba tidak melakukannya dalam PowerPoint, tapi biarlah renungan ini mendorong kami, memotivasi kami, menyemangati kami untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu tugas pelayanan kami dan menyelesaikan semuanya. Sehingga ketika saat kami menyelesaikan, kami merasa sukacita yang luar biasa. Karena kami sudah memuliakan Allah. Dan kami bersyukur karena satu saat nanti Tuhan akan memanggil kami sahabat sebagai teman-teman sekerja Allah yang sudah melakukan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikannya dengan sempurna. Sebagaimana Tuhan sudah lakukan itu di atas kayu salib, tetelestai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pas waktunya. Saya kembalikan. Silakan Pak Raffles. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam jam doa kita dan tidak ada breakout room pada saat ini. Saya minta wakil dari kita seperti biasa. Amin.